Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini adalah kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana menganalisa visitor di website dan memanfaatkannya untuk menaikkan lebih banyak visitor lagi. Jadi ini tentang bagaimana mengelola visitor menjadi lebih banyak lah, tapi dengan melihat analisa website di internal kita. Sebelumnya ini website kami, yaitu terkait dengan pasar modal. Anda bisa kunjungi, bisa baca-baca. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pertama, ketika Anda mau menganalisa, Anda buka dashboard terlebih dahulu. Ini untuk website berbasis WordPress ya. Nah, kemudian saran kami, Anda harus memiliki yang namanya plugin Jetpack ya. Karena untuk analisa visitor itu cukup bagus. Jadi kalau Anda tidak memiliki, install aja terlebih dahulu. Nah, nanti kemudian Anda muncul seperti ini. Nah, ini pengunjung kami ya. Pengunjung kami masih kisaran 500-an, rata-rata 450 lah. Nah, kemarin melonjak sampai 667. Paling banyak kami pernah mencapai 1400. Bagaimana analisa yang seperti ini? Ini yang pertama, yaitu kenali hari-hari di mana website Anda visitornya banyak dan website Anda visitornya kecil. Punya kami setiap akhir pekan ya, setiap akhir pekan ini pasti visitornya jeblok karena pasar modal tutup. Artinya apa? Anda tidak perlu membuat konten terlalu banyak di akhir pekan itu, karena yang mencari sedikit dan yang mengunjungi juga tidak begitu banyak. Maka optimalkan hari Senin sampai hari Jumat atau weekday. Ada website kami satunya sebaliknya, Sabtu Ahad itu justru banyak, maka polanya akan menjadi berubah. Nah, itu Anda analisa terlebih dahulu di visitor yang seperti ini. Nah, ini kalau bulanan kami pernah mencapai tinggi sekali ya. Waktu itu pasar modal sangat ramai di kala pandemi karena menjadi objek mencari uang ya. Nah, yang kedua adalah Anda analisa yang namanya top post and page. Ini penting ya. Pasti ada nanti seperti ini. Anda lihat yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana. Nah, kemudian Anda buka yang nantinya akan menampilkan seperti ini. Ini hari kemarin agar lengkap saya tunjukkan apa yang kita analisa dari sini sebetulnya. Nah, yang kita analisa adalah postingan-postingan apa yang disukai di website kita ya. Contoh misalkan postingan di kami itu kalau terkait pasar modal itu umumnya hanya 2, tutorial bagaimana membeli dan menjual saham agar untung. Yang kedua adalah tutorial atau review sebuah saham yang bagus atau yang jelek. Nah, di kami yang disukai ini rata-rata adalah berkaitan dengan tutorial membeli dan menjual saham agar untung. Kalau itu yang paling banyak disukai, ini kan seperti ini ya, 7 perbandingan, edukasi lah intinya. Maka konten itu yang harus diperbanyak. Jangan justru memperbanyak konten yang lain. Anda harus mengetahui kelompok konten di website Anda. Nah, ketika website Anda yang banyak dikunjungi misalkan tentang review, kok Anda nulis lebih banyak tentang edukasi, itu sama aja merendahkan visitor website Anda. Jadi nantinya turun. Nah, ini yang harus lebih banyak. Contoh misalkan kami cara membaca broker summary, kemudian jika bid lebih banyak, kemudian mengetahui bagaimana akumulasi saham dan lain sebagainya. Bagaimana cara uang mengalir ke yang sabar di saham, bagaimana volume naik harga turun, itu rata-rata edukasi dan di kami itu paling banyak disukai. Maka kami akan banyak
menggunakan konten-konten atau membuat konten-konten yang berkaitan dengan edukasi. Nah, yang berikutnya adalah Anda analisa apa yang dikunjungi paling tinggi di website Anda dalam beberapa hari terakhir. Contoh kalau ini kan kemarin ya, saya klik 7 hari yang sebelumnya deh, selama 7 hari. Nah, kita lihat yang pertama adalah cara membaca broker, yang kedua jika bid lebih besar, yang ketiga adalah cara mengetahui bagaimana akumulasi saham. Nah, kalau Anda sudah mengetahui ini kan paling banyak, entah dikunjungi karena Google atau dikunjungi karena organik, orang langsung datang kemudian menyukai artikel ini. Anda harus memanfaatkan ini untuk mendapatkan konten lain di website kita. Maksudnya orang berkunjung itu nanti akan baca konten lain di website kita. Caranya bagaimana? Anda buka ini salah satu posting yang kemudian banyak baca di website Anda. Kemudian letakkan yang namanya inbound link. Inbound link itu link yang menuju website Anda. Ya. Contoh misalkan di sini. Nih, saham MPMX. Nah, ketika saya klik, ini masih di website kita. Nah, kita optimalkan itu. Kasih link-link yang menuju website Anda. Nah, kemudian lagi di sini ada saham Bumi. Nah, kita buka. Masih di website kita. Jangan sampai Anda lepas, karena logikanya gini loh. Di toko inilah sederhananya ya, kalau kita mikir biar nggak susah. Di toko ini orang banyak yang datang. Maka kita harus tahu produk-produk yang lain gitu loh. Nah, itu Anda harus analisa. Sebaliknya ya. Misalkan postingan Anda yang paling rendah yang ini misalkan. Misalkan yang ini Pola Cup and Handle. Nggak begitu banyak, ya jangan diletakkan di situ banyak link ya, seadanya aja sesuai dengan kaidah SEO atau apa dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak. Nah, optimalkan yang paling banyak dikunjungi ini, sehingga logikanya misalkan ya, dari 10 pengunjung ke posting yang satu itu akan menghasilkan 15 halaman yang dibaca, karena bisa jadi 5 orang membaca halaman yang lainnya. Jadi seperti itu, sehingga menciptakan compounding effect ya, visitor-visitornya akan bertambah banyak. Nah, berikutnya yang perlu dianalisa adalah dari mana visitor Anda, itu penting. Contoh misalkan ya, ini kan referral ya. Kalau yesterday pengunjung kami 667, dari mesin pencari itu berjumlah 294, atau ada yang ngelink ke website kita 294. Search engine-nya 297. Artinya website kita lumayan bagus karena apa? Website kita ini setengahnya berasal dari mesin pencari, dan kemudian setengahnya lagi dia membaca konten yang lain. Nah, maka kalau misalkan Anda mendapatkan visitor 600, dari mesin pencari itu sampai 550 misalkan, berarti website Anda tidak menarik untuk dibaca konten yang lainnya. Nah, itu bisa jadi Anda membuat linknya lemah, atau misalkan seperti ini, Anda tidak memiliki sidebar di sisi kanan yang membuat orang pengen membaca lagi yang lain, atau Anda tidak memiliki related post ini ya, atau Anda tidak punya ini ya, banyak faktor yang artinya kok website saya nggak ada orang pengen baca lagi selain dari Google ya. Nah, harus bertanya-tanya itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa kata kunci di sini, search engine term ya, yang bisa jadi orang mencari di Google, nyasarnya di kita. Ingat nyasarnya, karena bisa jadi tidak tepat dengan posting yang kita dapatkan. Contoh misalkan prospek saham BPO
kami ada ini prospek saham BP, berarti kan tepat. Tapi beberapa kata bisa jadi tidak tepat. Contoh ya, kalau masih bingung ya, misalkan ini kan query yang atau kalimat kata-kata yang diketik di Google yang kemudian nyasar di kita. Contoh misalkan prospek saham SQMI di kami ada, miskin karena saham di kami ada, tapi ada ini nih, aplikasi bandar detektor saham. Kami nggak punya posting khusus tentang itu, nggak ada. Nah, apa tindakan kita? Nah, kalau ada orang nyari aja nyasar di kita, maka lebih baik Anda buatlah konten yang terkait dengan ini, khusus. Membuat konten judulnya misalkan 3 aplikasi bandar detektor saham. Misalnya seperti itu Anda buat, karena sayang banget ini istilahnya orang nyari masjid nyasar di rumah kita. Ya lebih baik kita bangunkan masjid sekalian, seperti itulah, agar pengunjungnya lebih banyak. Begitu juga dengan dengan kata-kata kunci yang lain. Kalau kita lihat misalkan quarter lebih banyak term-term yang lain. Nah, Anda tinggal cari nih cara baca trend bearish di kami ada. Kemudian apalagi ini, pokoknya cari aja. Nah, itu sangat bermanfaat daripada Anda mencari ide baru yang terlalu jauh dari website posting-posting website Anda yang lain. Kan ini bisa terkait ya dengan website yang lain. Jadi itu beberapa hal yang harus Anda lakukan sehingga menciptakan compounding effect. Satu posting menghasilkan visitor 2, menghasilkan visitor 3. Dan visitor ini tidak hanya dilihat dari grafik yang ada di perharinya aja, misalnya setiap hari ini 600, bukan seperti itu. Jadi harus kita melihat faktor-faktor yang lain yang ada di website kita. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat untuk blogging. Saya yakin Anda memiliki passion dan nanti sukses di dunia blogging. Semoga penghasilan Anda tinggi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.